Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel Ozira Fitri. Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal P3K observasi diri. Semangat belajar. Kita masuk soal nomor 1. Anda mendapati beberapa peserta didik belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan, dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Sebagai seorang guru, sikap Anda: A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan agar waktu siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jerah pada siswa. E. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati. Jawabannya C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Soal nomor 2. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah: A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya, aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan, dan seterusnya. B. Meranking aspek kejujuran dari ranking pertama sampai terakhir untuk semua teman, kemudian dilanjutkan meranking aspek kehidupan dan seterusnya. C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria: kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan sekaligus. D. Mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tertendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. E. Perlu mempertimbangkan senioritas meskipun 5 kriteria penilaian teman sejawat tetap perlu menjadi acuan. Jawabannya E. Perlu mempertimbangkan senioritas meskipun 5 kriteria penilaian teman sejawat tetap perlu menjadi acuan. Soal nomor 3. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tentu tidak mudah. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan tersebut, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? A. Pengembangan wawasan melalui belajar. B. Pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. C. Peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. D. Peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan
sebagai hasil studi lanjut. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Jawabannya D. Peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. Kita masuk soal nomor 4, Bapak Ibu. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip hidup saya, hal yang saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Jawabannya mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Kita masuk soal nomor 5, Bapak Ibu. Dalam sebuah diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang A. Sulit menerima pendapat orang itu yang kurang logis. B. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. C. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. D. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Jawabannya mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Soal nomor 6. Menurut pendapat saya, gambaran ideal guru adalah A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah, lebih terarah dan terukur kinerjanya. B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur. Jawabannya melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku. Deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya.
Kita masuk soal nomor 7 Bapak Ibu. Peserta didik berasal dari berbagai latar belakang yang mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua terhadap berbagai perbedaan itu. Sikap guru sebaiknya mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Jawaban yang benar E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Kita masuk soal nomor 8 Bapak Ibu. Jika Anda ditugaskan ke sekolah kurang maju yang ditandai oleh kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang terbatas, serta kemandirian belajar siswa yang rendah, apa upaya Anda untuk menghadapi keadaan tersebut? A. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. B. Saya mengusulkan kepada Dinas Pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. C. Saya meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. D. Saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah. E. Saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana besar mestinya. Jawaban yang benar A. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Kita masuk soal nomor 9 Bapak Ibu. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada Anda bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri, sedangkan anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas, serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar
siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dan orang lain dalam suatu kelompok. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok, piket kebersihan, sehingga menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Jawaban yang benar B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dan dalam tanggung jawab tersebut. Kita masuk soal nomor 10. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas tersebut? A. Hanya akan bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. B. Saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. C. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. D. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. E. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Jawabannya E. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.